Halo Met, bertemu lagi bersama saya, Daru Putri Kusuma-Tias. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis internasional, yaitu manajemen keuangan internasional. Dalam konteks globalisasi, semakin banyak perusahaan yang menjalankan operasi di berbagai negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana menghadapi resiko nilai tukar, kemudian menentukan metode pembayaran yang sesuai, dan mengelola modal kerja lintas negara. Bagaimana pembahasannya? Mari kita sama-sama menyimak di slide berikutnya. Pembahasan ini. Yang pertama, kita akan menganalisis berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Setiap metode pembayaran ini memiliki tingkat keamanan dan risiko yang berbeda, tergantung pada hubungan antar eksportir dan importir serta bagaimana kondisi pasar. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis resiko nilai tukar yang sering dihadapi oleh bisnis internasional. Risiko ini mencakup risiko transaksi, kemudian risiko penerjemahan, dan risiko ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, kita akan mengevaluasi teknik-teknik pengelolaan modal kerja dan anggaran investasi yang sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional perusahaan dalam skala global. Dengan memahami ketiga poin ini, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan bisnis internasional tentunya. Lalu, bagaimana dengan bentuk pembayaran dalam perdagangan internasional? Dalam perdagangan internasional, metode pembayaran merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar. Pembayaran di muka merupakan metode yang paling aman bagi eksportir. Kenapa? Karena mereka menerima uang sebelum barang dikirimkan. Tetapi ini bisa menjadi hambatan bagi importir yang harus menyediakan dana sebelum menerima barang. Yang kedua, rekening terbuka. Sebaliknya, rekening terbuka ini memberikan fleksibilitas kepada importir dengan memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Akan tetapi, ini dapat meningkatkan resiko bagi eksportir, terutama jika importir ini memiliki catatan kredit yang buruk. Yang selanjutnya, penagihan dokumen dan surat kredit. Penagihan dokumen dan surat kredit ini merupakan metode yang melibatkan peran bank sebagai perantara. Bank membantu mengurangi resiko kedua belah pihak dengan memastikan pembayaran dilakukan setelah syarat tertentu terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu counter trade adalah metode unik yang sering digunakan ketika salah satu pihak tidak memiliki akses mudah ke mata uang konvertibel. Ini mencakup barter, kemudian pembelian kembali, dan juga offset, di mana barang atau jasa ini digunakan sebagai alat pembayaran. Setiap metode tentunya harus dipilih dengan mempertimbangkan hubungan bisnis, kebutuhan operasional, dan juga resiko yang terlibat. Kemudian, apakah nilai tukar dalam bisnis internasional ini beresiko? Tentunya perusahaan yang beroperasi di pasar internasional ini seringkali menghadapi resiko nilai tukar
yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Resiko transaksi ini terjadi ketika nilai tukar mata uang berubah setelah kontrak disepakati, tetapi sebelum pembayaran selesai. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli barang dalam mata uang asing dan nilai tukar ini berubah sebelum pembayaran dilakukan, biaya akhirnya bisa saja meningkat, tergantung nilai tukar tadi. Kemudian, resiko penerjemahan. Resiko penerjemahan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi konversi laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri dalam mata uang perusahaan induk. Ini bisa mengubah gambaran profitabilitas meskipun operasionalnya tetap sama. Kemudian resiko ekonomi. Resiko ekonomi ini merupakan dampak jangka panjang dari nilai tukar terhadap daya saing perusahaan. Jika mata uang lokal menguat, produk perusahaan mungkin menjadi lebih mahal di pasar internasional dan dapat mengurangi daya saing. Kemudian bagaimana strateginya dalam menghadapi resiko tersebut? Strategi untuk mengatasi resiko ini termasuk hedging atau kontrak forward, opsi mata uang, dan penggunaan aset pengimbang di pasar tertentu. Yang perlu teman-teman pahami, dalam memahami resiko, ini merupakan langkah pertama untuk melindungi perusahaan dari dampak negatif fluktuasi nilai tukar. Dengan adanya resiko nilai tukar tadi, kita harus mengelola modal kerja kita. Modal kerja merupakan darah kehidupan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di pasar internasional. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas dalam berbagai mata uang untuk memenuhi kebutuhan operasional harian mereka. Salah satu tantangan utama yaitu fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi jumlah modal kerja yang tersedia. Perusahaan juga harus mengelola kas lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi, sambil mencari cara untuk meminimalkan biaya konversi mata uang. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat mencari sumber pembiayaan dengan biaya rendah di pasar modal global ya teman-teman. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan kredit dan dari bank internasional atau mengeluarkan obligasi di pasar luar negeri. Selain itu, investasi dalam teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional juga merupakan langkah yang penting. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga kestabilan modal kerja mereka. Sebagai contoh teman-teman, kita ambil contoh Singapore Airlines. Singapore Airlines ini merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola tantangan keuangan internasional dengan sukses. Maskapai ini beroperasi di 35 negara dan melayani lebih dari 130 kota, sehingga harus berurusan dengan puluhan mata uang dalam operasinya sehari-hari. Tantangan mereka meliputi mengelola pendapatan, pengeluaran, dan aset dalam berbagai mata uang, serta melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Singapore Airlines ini menggunakan strategi seperti memantau pasar valuta asing secara ketat, kemudian mencari sumber modal dengan biaya yang rendah, dan mengamankan pembiayaan untuk pembelian pesawat modern. Dengan pendekatan-pendekatan ini, mereka tidak hanya mempertahankan efisiensi operasional, tetapi juga
juga memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu maskapai terbaik di dunia. Ini merupakan menunjukkan bahwa mereka berhasil di pasar internasional ini tidak hanya bergantung pada strategi pemasaran, tapi juga pada pengelolaan keuangan yang solid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penting untuk kita menyadari bahwasanya manajemen keuangan internasional merupakan elemen kunci dalam perdagangan global. Memahami berbagai metode pembayaran, risiko nilai tukar, dan pengelolaan modal kerja memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar internasional yang terus berubah. Sekian penjelasan dari saya. Next, kita enaknya bahas apa lagi ya? Kalau teman-teman ada request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye, Map.